Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Miftahul Munir yang pada siang hari ini bisa bersama saya melaksanakan tugas dari Pasca Sarjana untuk membahas hasil penelitian tesis Saudara Saiful Bahri. Yang saya hormati juga Promovendus Saudara Saiful Bahri yang pada siang hari ini sangat berbahagia ingin menyampaikan hasil penelitiannya yang sudah beberapa bulan dilakukan. Kita berikan kesempatan pada siang hari ini untuk disampaikan ya supaya kami semua mendengarkan, nanti ada masukan-masukan, nanti kita berikan catatan-catatan. Dan yang saya hormati sekaligus saya banggakan juga teman-teman yang hadir. Alhamdulillah cukup banyak yang hadir. Kalau boleh saya sebutkan, ada Ibu Sri Indarwati, ada Pak Deris, ada Ibu Ayun Tias, ada Mas Agus Supriyatno, ada Pak Willy Hadir, Pak. hadir. Alhamdulillah Siap. semua kita hadir ingin mendengarkan hasil penelitian tesis Saudara Saiful Bahri. Paling tidak teman-teman yang hadir pada siang hari ini bisa tahu ya, dan bisa memahami bagaimana suasana seminar hasil tesis yang juga akan dilakukan oleh teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan melalui tahapan ini juga. Baik sebelum itu saya ingin menyampaikan selamat dulu kepada Saudara Saiful Bahri sudah sampai pada tahap seminar hasil sebelum nanti akan masuk ke sidang akhir. Jadi anggaplah ini pemanasan dulu ya sebelum nanti masuk ke ujian akhir atau sidang akhir tesis. Baiklah untuk lebih menghemat waktu, saya perlu sampaikan bahwa di sesi seminar hasil ini seperti biasa saya akan memandu karena saya sebagai pembimbing. Kemudian ya, eh, yang kedua, sesi ini akan dibagi ke beberapa tahap. Tahap pertama kita akan mendengarkan pemaparan singkat hasil penelitian tesis dari saudara eh, Saiful Bahri. Kemudian sesi kedua adalah sesi pembahasan secara bergiliran. Nanti Bapak Dr. Miftahul Munir dan saya akan membahas secara singkat juga. Ya, barangkali ada catatan-catatan nanti akan disampaikan. Dan berikutnya teman-teman yang lain juga akan diberikan kesempatan untuk mendiskusikannya. Jadi teman-teman yang hadir pada siang hari ini akan diberikan kesempatan juga untuk memberikan catatan-catatan, barangkali bisa menyempurnakan apa yang sudah ditulis oleh Saudara Saiful Bahri. Baik, untuk lebih menghemat waktu, ya kita akan segera mulai. Tapi sebelum itu, saya berikan kesempatan kepada Saudara Saiful Bahri untuk eh, berdoa. Silakan, Mas Saiful Bahri. Saya berikan kesempatan untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, semoga doa yang dipanjatkan bisa membantu kita semua untuk eh, supaya berjalan lancar dan sukses. Amin. Baiklah, kita akan berikan kesempatan pada Saudara Saiful Bahri untuk memaparkan poin-poin penting dari hasil penelitiannya. Silakan slide-nya dibuka. Ya, judulnya adalah kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik pada dokumen elektronik ya, dalam proses penyelesaian sengketa. Sangat baik menurut saya penelitian ini karena memang berhubungan dengan apa yang sering kita saksikan. Sekarang semuanya serba elektronik, termasuk tanda tangannya juga tanda tangan elektronik. Sejauh mana kekuatan pembuktiannya nanti kita akan mendengarkan hasilnya. Ya. Baik, silakan Mas Saiful Bahri untuk memaparkan waktu secukupnya 10 menit. Ya. Insya Allah cukup.
Ya kalau misalnya lebih nggak apa-apa, supaya ada modal sebelum kita mendiskusikannya. Silakan Pak Saiful. Terima kasih, Bapak. Apakah suara saya terdengar dengan baik, Bapak? Suaranya kurang, Mas, kurang, coba didekatkan supaya lebih jelas dan keras ya. Siap. Izin, Bapak. Apa sudah jelas, Bapak? Ya, lumayan. Ya lumayan Mas, lumayan bisa didengar. Siap. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Pertama, yang saya hormati Bapak Dr. Zainuddin, Bapak Dr. Miftahul Munir sebagai pembimbing yang sudah dengan sabar membimbing kami. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman sekalian. Eh, Pada seminar hasil kali ini, izinkan saya akan memaparkan tesis kami yang berjudul Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Elektronik dalam Proses Penyelesaian Sengketa. Transaksi elektronik bersifat non-phase atau tanpa bertatap muka atau non-sign, tidak memakai tanda tangan asli dan tanpa batas wilayah. Artinya seseorang dapat melakukan transaksi elektronik dengan pihak lain walaupun mereka berada di negara yang berbeda dengan menggunakan teknologi informasi. Teknologi-teknologi dan media-media baru semakin luas dipergunakan dalam praktek perdagangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kenyataannya, kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritorial suatu negara yang mudah diakses kapanpun dan dari manapun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat mudah untuk dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit. Teknologi-teknologi dan media-media baru semakin luas dipergunakan dalam praktek perdagangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sehingga organisasi-organisasi internasional semakin memikirkan pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik. Akhirnya, dorongan datang dari Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hukum Dagang Internasional, United Nations Commission on International Trade Law, Model Law on Electronic Commerce. Selanjutnya disebut uncritical, mengeluarkan uncritical Model Law on Electronic Commerce pada tanggal 16 Desember 1996. Berkat model law ini, banyak negara di dunia berbenah diri. Mereka memandang bahwa hukum pembuktian tradisional tidak mampu lagi beradaptasi dengan model perdagangan elektronik, pemerintahan elektronik, serta pertukaran informasi yang cepat. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan produk hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dari transaksi-transaksi elektronik melalui jaringan elektronik, serta untuk memberikan pengakuan terhadap kekuatan hukum dari alat elektronik dan tanda tangan elektronik. Sejak tahun 1999, rancangan undang-undang ini dibahas oleh badan legislatif yang berwenang. Akhirnya Indonesia mempunyai aturan hukum untuk mengatur masalah tersebut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang biasa kita sebut dengan Undang-Undang ITE, yang disahkan pada tanggal 21 April 2008. Berdasarkan pada pasal 18 Junto, pasal 7 Junto, pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Aturan tersebut di atas bertentangan dengan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yang dimaksud akta notaris adalah akta otentik
yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Sedangkan pengertian akta otentik berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang Mobilnya. dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuat. Rumusan masalah. Berdasarkan judul dan deskripsi latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimana kekuatan hukum pengakuan tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik dalam proses penyelesaian sengketa. Yang kedua, bagaimana penyelesaian sengketa yang menggunakan alat bukti dokumen elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian tesis ini bertujuan untuk 1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum pengakuan tanda tangan elektronik pada dokumen elektronik dalam proses penyelesaian sengketa. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa yang menggunakan alat bukti dokumen elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Asas-asas dalam hukum perjanjian. Yang pertama, asas pacta sunt servanda. Yang kedua, asas kebebasan berkontak, asas konsensualitas, asas pelengkap. Yang kelima, asas kepribadian. Yang keenam, asas obligator. Syarat sahnya perjanjian. Untuk suatu perjanjian yang sah harus memenuhi 4 syarat sah perjanjian berdasarkan pada pasal 1320 KUH Perdata, yaitu 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Transaksi komersial elektronik atau yang biasa kita sebut dengan e-commerce. Transaksi elektronik berdasarkan pada pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik menyebutkan transaksi elektronik adalah hubungan hukum yang dilakukan melalui komputer atau media elektronik lainnya. Berdasarkan berbagai definisi tersebut di atas, terdapat beberapa kesamaan, yaitu 1. Terdapat transaksi antara dua pihak atau lebih. 2. Ada pertukaran barang dan jasa. Yang ketiga, menggunakan internet sebagai media utama untuk melakukan transaksi. Jenis transaksi komersial elektronik dibagi menjadi 5. Yang pertama, business to business. Yang kedua, business to customer. Yang ketiga, customer to customer. Yang keempat, customer to business. Yang kelima, customer to government. Pengertian tanda tangan. Arti secara umum tanda tangan yang terdapat didefinisikan sebagai suatu susunan atau huruf tanda-tanda berupa tulisan dari yang menandatanganinya, dengan mana orang yang membuat pernyataan atau keterangan tersebut dapat diindividualisasikan. Definisi tersebut mencakup suatu anggapan bahwa pada pernyataan yang dibuat secara tertulis harus dibubuhkan tanda tangan dari yang bersangkutan. Pengertian tanda tangan elektronik. Pengertian tanda tangan elektronik berdasarkan pada pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah sebagai berikut. Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Tujuan tanda tangan elektronik. Tujuan dari suatu tanda tangan dalam suatu dokumen elektronik adalah sebagai berikut. 1. Untuk memastikan otentisitas dari dokumen tersebut. Yang kedua, untuk menerima atau menyetujui secara meyakinkan isi dari sebuah tulisan. Manfaat tanda tangan elektronik. 1. Authenticity. Yang kedua, integrity. Yang ketiga, non-repudiation atau tidak dapat disangkal keberadaannya. Yang keempat, confidentiality. Hukum pembuktian acara perdata di Indonesia. Hukum pembuktian adalah hukum yang mengatur mengenai macam-macam alat bukti yang sah, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti, dan kewenangan hakim untuk menerima atau menolak
serta menilai hasil pembuktian. Sampai saat ini, sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari pasal 1865 sampai dengan pasal 1945, sedangkan dalam HAIR berlaku bagi golongan bumi putra untuk daerah Jawa dan Madura diatur dalam pasal 162 sampai dengan 165. Pasal 167 sampai pasal 167, 169 sampai dengan 177 dan dalam Recruitment for the Bating Western berlaku bagi golongan bumi putra untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam pasal 282 sampai 314. Teori dan asas pembuktian. Dalam menilai suatu pembuktian, hakim bertindak bebas atau terikat oleh undang-undang. Dalam hal ini terdapat dua teori, yaitu satu, teori pembuktian bebas. Yang kedua, teori pembuktian terikat yang terdiri dari teori pembuktian negatif, teori pembuktian positif, dan teori pembuktian gabungan. Menurut pasal 164 HAIR, pasal 28 RBG, dan pasal 1866 KUH Perdata, alat-alat bukti dalam hukum pembuktian perdata yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut. Satu, alat bukti surat atau alat bukti tulisan. Yang kedua, alat bukti saksi. Yang ketiga, alat bukti persangkaan. Yang keempat, alat bukti pengakuan. Dan alat bukti sumpah. Metode penelitian. Metode penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dimaksudkan untuk menjawab permasalahan norma hukum terkait kekuatan hukum pengakuan tanda tangan elektronik pada suatu dokumen administrasi elektronik dan penggunaannya sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa yang masih adanya pertentangan hukum. Pendekatan penelitian. Pendekatan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan yuridis normatif berdasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang alat bukti dalam penyelesaian sengketa, terutama alat bukti berupa tanda tangan elektronik pada suatu dokumen administrasi elektronik. Sumber bahan hukum sesuai dengan fokus utama penelitian hukum, maka penelitian ini menggunakan bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun rinciannya sebagai berikut. A. Bahan hukum primer, yaitu 1. Norma atau kaidah dasar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Yang ketiga, bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku yaitu KUH Perdata. B. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Yang C. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon masukan dan bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Saiful Bahri sudah menyampaikan poin-poin penting terkait hasil penelitian tesisnya. Ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan dan tidak menutup kemungkinan masih cukup banyak ditemukan kekurangan-kekurangan yang barangkali bisa kita bahas bersama. Kita berikan catatan dengan harapan catatan kita yang akan disampaikan pada siang hari ini bisa membantu Saudara Saiful Bahri untuk menyempurnakan tesis ini sebelum nanti akan diuji ya, pada tahap akhir ya, dalam sidang akhir tesisnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di forum seminar hasil Saudara Saiful Bahri. Inilah suasana seminar hasil penelitian tesis yang cepat atau lambat saudara-saudara sekalian akan mengalaminya.
Sehingga sangat senang kalau misalnya teman-teman juga bisa berkontribusi menyampaikan catatan atau pendapat-pendapat ya, sehingga nanti kalau saatnya sudah sampai juga pada tahap ini teman-teman sudah punya pengalaman ya, punya pengalaman yang baik begitu ya. Baiklah, untuk lebih menghemat waktu kita akan masuk pada sesi pembahasan, sesi diskusi ya. Sebelum teman-teman saya berikan kesempatan, ada baiknya kita dengarkan dulu mungkin akan dibahas eh, oleh yang terhormat Bapak Dr. Miftahul Munir. Beliau akan memberikan catatan-catatan, bahasan-bahasan penting terkait apa yang sudah disampaikan oleh Saudara Saiful Bahri. Teman-teman diharapkan mendengarkan. Nanti kalau ada kesempatan, saya harap teman-teman juga bisa menyampaikan pendapat atau masukan-masukan kepada Saudara Saiful Bahri. Baiklah, untuk lebih menghemat waktu, saya berikan kesempatan kepada yang terhormat Bapak Dr. Miftahul Munir dan kepada Saudara Saiful Bahri untuk mencatat. Mohon Mas Siap, Bapak. Saiful dicatat masukan-masukan dari beliau dan teman-teman semua. Monggo Pak. Siap, Bapak. Baik, terima kasih Bapak Dr. Zen. Selamat kepada Bapak Siful Bahri sudah sampai di tahap ini. Siap. Saya hanya konfirmasi, mungkin kalau itu dikatakan membahas, sedikit menyentuh membahas ya. Pak Siful Bahri di rumusan masalah itu ditanyakan bagaimana kekuatan hukumnya mengenai tanda tangan elektronik gitu ya. Kemudian dalam teknik pengolahan bahan hukum, apakah kemudian ada catatan-catatan yang kemudian sudah bisa mengarah ke sana? Seberapa kemudian kekuatan hukumnya? Karena di sini saya baca kemudian ada beberapa pihak yang kemudian melaksanakan transaksi elektronik, kemudian pendapat dari kalangan notaris, kemudian juga orang-orang yang berkepentingan, termasuk kemudian ada hakim di sini. Apakah kemudian sudah mendapatkan sebuah apa namanya ya, eh, simpulan-simpulan yang bisa menjawab di rumusan masalah pertama ini, Pak Saiful Bahri? Siap, Bapak. Ya, silakan ditanggapi barangkali. Terkait dengan rumusan masalah. Eh, Sesuai dengan rumusan masalah bahwa ini ada pertentangan hukum, Bapak. Ya, Sebentar, Pak. Bagaimana kekuatan hukum pengakuan tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik dalam proses penyelesaian sengketa. Kan rumusan masalahnya seperti itu, Pak. Yang ya, pertama. Yang betul. kedua, bagaimana penyelesaian sengketa yang menggunakan alat bukti dokumen elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Ya, Kenapa kami bersikukuh bahwa ada pertentangan hukum terkait dengan tanda tangan elektronik karena disebut dengan akta autentik, Bapak. Sehingga karena kebetulan saya juga di pengawas, mohon izin, di pengawas notaris, yang dimaksud dengan akta autentik itu bahasa bahasa kasarnya itu bahwa akta autentik itu kalau menurut teman-teman notaris yaitu dokumen atau akta yang dalam proses pembuatannya itu yang menggunakan jasa notaris itu harus hadir tanda tangan di situ. Jadi ketika disebutkan akta otentik, tanda tangan elektronik itu disebut dengan akta autentik, itu sangat bertentangan. Seperti itu, Bapak. baik. Kemudian di pasal, kalau misalnya ini disampaikan bertentangan, di pasal 18, jungto pasal 7, jungto pasal 11, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, di sini di latar belakang masalahnya disebutkan bahwa kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditandatangani dengan digital signature sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik. Berarti sebenarnya sudah ada penguatnya begitu ya, Pak Saiful Bahri ya? Siap betul, Bapak. Ya.
Barangkali karena di sini disebutkan sengketa, barangkali ada sengketa tertentu yang kemudian ini menjadi masalah yang tadi disebutkan Pak Saiful Bahri itu bertentangan. Barangkali di situ dipertentangkan dalam klausul atau redaksi putusan hakimnya, atau kemudian bagaimana misalnya. Karena di sini disebut penyelesaian sengketa di mana, apa namanya, di rumusan masalah nomor Siap, satu ini. siap, Bagaimana kemudian sebuah pandangan hakim mengenai eh, apa namanya, aturan-aturan atau undang-undang tentang transaksi elektronik, kemudian yang disebut akte otentik itu harus dilakukan di depan notaris, semua datang, ditandatangani, begitu ya. siap, betul Bapak. Ya, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini, apakah kemudian di Undang-Undang Transaksi Elektronik itu ada pengecualian? Karena misalnya antar negara, kemudian antar daerah dan sebagainya tidak bisa kemudian bertemu, kemudian diakui sebagai akta otentik. Tetapi misalnya ketika kemudian ini bisa dilakukan di daerah tertentu yang kemudian bisa ditandatangani di depan notaris misalnya, ini tidak bisa memakai undang-undang transaksi elektronik misalnya. Nah, ini yang kemudian harus jelas di sini. Yang kemudian dimaksud bertentangan itu termasuk kemudian ada kalimat penyelesaian sengketa. Sementara penyelesaian sengketa di kalimat rumusan masalah itu mempertanyakan kekuatan hukumnya. Siap, siap Bapak. Mm-mm. Kira-kira bagaimana? Di sini saya kemarin kan disampaikan kalau kemudian datanya data juga tentang apa namanya, sengketa sampai di peradilan dan sebagainya, atau baru kemudian belum sampai di peradilan tapi proses-proses penyelesaian misalnya, atau bagaimana Pak Saiful Bahri? Siap. Makanya kan sumber hukum yang kami gunakan kan salah satunya itu kan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, Bapak. Ya. Dalam akta itu ketika hakim membutuhkan data dari notaris, maka tidak bisa secara elektronik Hmm. karena notaris pihak pengadilan dalam hal ini hakim harus meminta akta salinan. Jadi nanti notaris itu akan membuatkan akta baru yang di halaman terakhir itu akan disebutkan bahwa ini akta salinan seperti itu. Jadi tidak bisa apa namanya yang disebutkan akta otentik itu tidak bisa kalau di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris itu bahwa elektronik bukti elektronik itu tidak bisa dikatakan akta otentik. Misalkan juga di suatu wilayah tertentu misalkan membutuhkan harus ada kedatangan ke hadapan notaris meskipun jauh misalkan itu harus ada yang disebut dengan namanya kuasa notaris di tempat yang jauh itu. Jadi harus ada kuasa notaris bahwa yang bersangkutan itu tetap hadir di hadapan notaris, tidak bisa secara elektronik. Seperti itu, Bapak. Baik. Eh, di pengumpulan bahan hukum itu, apakah kemudian peraturan-peraturan perundang-undangan, kemudian kebijakan pemerintah, atau kemudian semacam eh, permit ya, permin ya, peraturan menteri dan sebagainya, tidak ada yang kemudian menguatkan itu, bahkan menambah kemudian apa namanya, kekuatan saling bertentangan di antar pasal itu, kemudian dilihat oleh Pak Saiful Bahri semakin jelas, begitu Pak Saiful Siap, Bahri. betul, Pak. Betul, Betul ya? Bapak.
Betul, Bapak. Betul, betul. Baik. Kemudian di rumusan masalah nomor 2. Jadi tadi sudah, apakah kemudian jawabannya itu seperti tadi disampaikan oleh Pak Saiful Bahri, ketika itu kemudian menjadi masalah, misalnya, harusnya kemudian ada satu, misalnya kalau elektronik aplikasi, entah apa namanya, kalau di notaris kan jelas ya, ada salinan dari alat bukti itu, bukti jual beli dan lain sebagainya misalnya. Di sini jawaban yang dibayangkan oleh Pak Saiful Bahri untuk menjelaskan ini itu seperti tadi Pak Saiful Bahri ya. Betul, Bapak. Baik, baik, baik Pak Saiful Bahri, terima kasih. Pak Siap, Zen, Bapak. waktu saya kembalikan kepada Pak Zen. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Pak Dokter. Ya, Baik, sama-sama. saya ucapkan terima kasih kembali kepada yang terhormat Bapak Dr. Miftahul Munir sudah menyampaikan beberapa hal penting. Saya mencatat juga dan apa yang disampaikan beliau mungkin Mas Saiful nanti perlu ya mempertegas hal-hal yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Miftahul Munir tadi. Siap, Bapak. Siap, Bapak. Ya, ada beberapa yang memang harus ditegaskan, ya diperjelas ya. Apa-apa yang tadi dimintakan konfirmasi-konfirmasi. Siap, Bapak. Barangkali teman-teman yang lain juga akan memberikan catatan-catatan atau masukan-masukan sebelum saya nanti juga komentar atau memberikan catatan. Saya ingin memberikan kesempatan dulu kepada teman-teman yang hadir. Alhamdulillah cukup banyak yang hadir hingga siang ini yang hadir ini jumlahnya 20 orang ya, kurang lebih 20 orang dari mahasiswa. Di mahasiswa yang hadir cukup banyak. Mas Agus, kemudian bahkan Pak Absoril juga bergabung, Mbak Ayuning Tias, Pak Deris, Mbak Diana, Mas Kom, Pak Imran, Mbak Lina, Mbak Nur Hayati, Pak Rifki, Mbak Siti Nurhaliza, Siti Sunaria, Sri Indarwati, Sri Murnyati, Pak Sunario, Pak Taufik, Mas Uus, dan Pak Willy. Jadi cukup banyak sekali yang memberikan support kepada teman-teman, kepada saudara Saiful Bahri. Ya, tetapi saya berharap supportnya juga boleh dalam bentuk apa namanya komentar atau catatan-catatan yang barangkali bisa membantu perbaikan atau revisi dan tesis saudara Saiful Bahri. Silakan teman-teman jika ada yang mau disampaikan. Saya sengaja Siap, sebutkan supaya siap. semuanya pada bahagia Oke. mengikuti Mohon seminar izin, hasilnya saudara Saiful Bahri. Silakan. mohon izin Pak Zen. Ya, silakan. Eh, ada bukan catatan sih, barangkali juga ini merupakan suatu bentuk pengalaman nanti bagi saya ketika saya akan maju seperti itu Pak Zen. Eh, Ya, ketika saya sebelum masuk kepada substansinya di situ, saya melihat di situ kan tanda tangan elektronik. Iya, jadi yang dimaksud di sini kan tanda tangan elektronik itu ada dua. Yang mana? Apa digital signaturnya atau tanda tangan elektroniknya? Karena akibat hukumnya berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, di situ di dalam temanya atau judulnya di situ kan ada proses penyelesaian sengketa. Kalau proses penyelesaian sengketa, di situ sengketa yang mana? Karena sengketa itu ada dua, sengketa non-litigasi dan litigasi. Kalau misalnya non-litigasi bisa masuk melalui arbitrase. Kalau litigasi bisa masuk melalui pengadilan. Kekuatan pembuktian yang mana ini? Apakah Promo Windows akan berbicara secara khusus kepada yang mana ya yang akan dispesifikasi di situ. Kemudian yang kedua, ketika tadi Promo Windows menyatakan bahwasanya ada kekuatan pembuktiannya seakan-akan bertentangan dengan undang-undang notaris. Memang secara sekilas saya pahami seperti itu. Tetapi eh, di situ ketika nanti dalam pembuktian persidangan, ketika ada dokumen elektronik,
kebutuhan pembuktiannya sama sesuai dengan Undang-Undang IT pada pasal 5 ayat 2 tentunya. Sehingga nantinya menurut saya ketika hakim dihadapkan kepada dokumen elektronik, maka hakim harus mampu melakukan terobosan hukum di sini. Terobosan hukum artinya eh, mohon kepada Promovindo, di situ juga disebutkan bahwa ketika hakim mendapatkan suatu pembuktian seperti ini yang menurut Promovindo sekilas bertentangan, tetapi saya kira tidak, karena nanti yang digunakan adalah asas lex specialis derogat lex generalis. Dengan artian ketika ada kasus seperti ini, maka hakim akan mengecampingkan undang-undang IT, undang-undang notaris, tetapi lebih memilih undang-undang IT, sehingga kekuatan pembuktiannya, dokumen elektronik itu sama dengan alat bukti yang sah menurut pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Demikian, Pak Zen. Baik, terima kasih Pak Agus. Pak Agus ini kebetulan juga praktisi, jadi cukup tahu hal-hal yang sifatnya praktis, ya, bagaimana alat bukti itu digunakan dalam sebuah pembuktian. Pembuktian terutama yang tadi disebutkan, baik yang sifatnya litigasi maupun yang non litigasi. Barangkali Pak Saiful bisa menjawab atau mengkonfirmasi dari apa yang disampaikan oleh Pak Agus, apa yang perlu diperjelas. Silakan Siap, Pak Saiful. siap. Terima kasih Pak Zen, terima kasih Pak Agus masukannya. Mungkin Suaranya kurang keras Pak Saiful. siap. Terima kasih. Terima kasih atas Mas Agus atas masukannya. Nanti kami diskusikan dengan dosen pembimbing, terutama Pak Zen dan Pak Miftahul Munir. Terima kasih Mas Agus. Mungkin itu ya. Siap, sama-sama. Sudah dicatat Pak Saiful ya. Sudah Bapak. Ya, tadi ada beberapa yang perlu dipertegas itu. Ya, apakah eh, apa namanya ini yang litigasi atau non litigasi. Jadi kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik ini pada penyelesaian sengketa yang litigasi atau yang non litigasi. Ini mungkin perlu dipertegas ya. Kemudian yang kedua, ini yang dimaksud dengan tanda tangan elektronik ini apakah termasuk yang kita sebut dengan digital signature atau yang lain? Itu perlu dipertegas ya. Kalau saya perhatikan ini kayaknya dekat ke yang digital signature kalau nggak salah. Ya, Siap. nanti kita Siap, siap. diskusikan tentang itu. Teman-teman lain barangkali ada yang mau disampaikan, catatan-catatan berharga mungkin perlu disampaikan ke Saudara Saiful Bahri. Silakan. Perlu diketahui Pak Saiful Bahri ini adalah salah satu eh, majelis di majelis pengawas Pak Saiful ya. Siap, betul loh Pak. Majelis pengawas di Ikatan Notaris Indonesia. Jadi paling tidak beliau juga sangat akrab dengan hal-hal yang diteliti. Ya. Baik, sambil menunggu yang lain, saya perlu memberikan catatan juga Pak Agus. Pak Agus masih dengar suara saya? Siap, Ya. masih dengar. Ya, kalau saya boleh menanggapi apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, jadi Pak Saiful ini sepertinya yang dimaksud tanda tangan elektronik di sini adalah yang digital signature, ya. Jadi orang itu tidak perlu lagi bertatap muka melakukan transaksi itu, ya, dan menyampaikan tanda persetujuannya sesuai pasal 1320. Jadi harus ada persetujuan para pihak ya, dengan salah satunya adalah dengan tanda tangan, dan tanda tangannya itu ya karena tadi sudah disebutkan karena masalah jarak antar negara dan sebagainya, maka cukup dengan menggunakan digital signature itu. Nah, sehingga pertanyaannya adalah apakah digital signature itu bisa memiliki kekuatan pembuktian yang sama, ya, kekuatan pembuktiannya sama enggak dengan
tanda tangan ya di depan notaris yang kemudian itu luarannya menjadi akta otentik itu sama tidak? Itu ya tadi ada kesimpulan bahwa itu sama ya. Eh, betul ya Pak Agus ya, saya konfirmasi dulu sama ya Ya, kekuatan pembuktiannya sama. ya. Berdasarkan pasal 5 Ah, ayat 2 itu sama karena dokumen elektronik itu adalah perluasan alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perluasan nah alat bukti. ya, cuman sayangnya begini Pak Saiful. Jadi sampean ini kan menafsirkan bahwa itu adalah perluasan pengertian, iya kan? Ya, kalau boleh saya sedikit komentar. Jadi kalau sampean menafsirkan ini adalah perluasan alat bukti. Alat bukti yang dimaksud itu apa Pak Agus? Pak Saiful? Pak Saiful masih dengar suara saya? Ya, Bapak. Jadi ini dianggap Alat, sebagai perluasan ya. alat, alat bukti kalau dalam pembuktian perdata itu kan ada 5, Bapak. Jadi ada bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan bukti sumpah. Tuh. Nah, yang ini perluasan dari alat bukti yang mana kalau di tesis ini? Yang nomor Surat, 1 Pak. mungkin, Bapak, Mas. Surat, Pak. Surat, bukti surat. Surat ya. Iya. Ya. Nah, saya ingin ini didasari dengan analisis-analisis sehingga sampai kepada kesimpulan itu. Jadi, sampean kan pakai metode interpretasi ya. Jadi, bolehlah peneliti itu menginterpretasikan. Termasuk tadi Anda menginterpretasikan bahwa ini bagian dari perluasan dari pengertian alat bukti yang namanya alat bukti tertulis itu. Ya. Baik, itu catatan saya yang pertama Pak Pak Saiful. Ya, Kemudian Bapak. catatan saya yang kedua Pak Saiful, betul tadi yang disampaikan oleh teman-teman, ya. Kalau memang ini dianggap bertentangan, sekilas bertentangan Pak Agus, saya perhatikan isu hukum yang sampean sebutkan di awal itu terjadi pertentangan antara yang di Undang-Undang Nomor 11 dengan yang di Undang-Undang Nomor berapa tadi notaris tuh? 9 tahun 30, 2004, Bapak. 30 tahun 2004, Pak. Ya, jadi kalau itu dianggap bertentangan, maka menurut saya Pak Saiful, sampean perlu menjelaskan bagaimana caranya supaya tidak terjadi pertentangan itu. Makanya tadi ada saran beberapa asas yang bisa digunakan, misalnya asas lex specialis, Yang bukan derogat legi regional. generalis. Iya. Jadi eh, aturan hukum yang sifatnya khusus itu bisa mengesampingkan yang sifatnya umum. Ya. Nah, kebetulan ini kan bicara secara khusus, ini kan bicara khusus tentang transaksi elektronik dan alat buktinya juga elektronik, ya kan? Dan itu diatur secara khusus di dalam undang-undang khusus, Undang-Undang Nomor 11 Ya. ya, tahun 2008 ya, tentang transaksi elektronik itu. Nah, yang begini saya kira penting Pak Saiful. Jadi kalau menggunakan kaidah ini, jadi harus tuntas penjelasannya. Jadi Siap, untuk siap, Pak. transaksi yang sifatnya itu memang elektronik dan kemudian juga alat buktinya elektronik juga, tanda tangannya elektronik, semuanya serba elektronik, ya maka yang digunakan itu yang mana? Ya, undang-undang yang mana kan gitu. Kalau menggunakan asas spesialis berarti kita harus cari undang-undang khususnya yang mana. Kan gitu. Nah, itu penting tadi yang disampaikan oleh Pak Agus itu. Tapi kalau misalnya transaksi yang lain yang tidak serba elektronik itu seperti pada umumnya kita saksikan transaksi yang lain mungkin bisa menggunakan undang-undang notaris itu. Nah, saya kira yang begini perlu dipertegas begitu ya kaidah yang digunakan untuk menyelesaikan hal-hal yang dianggap bertentangan itu. Ya, itu masukan dari saya Pak Saiful. Ya, Siap, Bapak. ya itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Pak Saiful, eh, saya ingin sebelum Anda sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang tadi disampaikan, ya, saya ingin ada analisis yang bisa membuktikan bahwa eh, transaksi elektronik dengan menggunakan tanda tangan elektronik itu sudah benar-benar
memenuhi syarat sahnya perjanjian. Pasal 1320 ya. Tadi disebutkan ya unsur-unsurnya itu. Terutama syarat tentang ini, tentang persetujuan, persetujuan para pihak ya. Nah, itu sudah betul-betul memenuhi syarat sahnya perjanjian atau tidak, terutama unsur itu ya. Nah, memang tadi kesimpulannya itu memenuhi ya, tetapi saya perhatikan di penjelasannya ini masih belum ada yang argumentasi yang cukup ya, yang cukup memadai untuk membuktikan bahwa ini sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Jadi walaupun kita yang di Indonesia dengan di Eropa itu misalnya antar negara melakukan transaksi elektronik, tanda tangannya juga elektronik, harus dipastikan kalau itu semuanya sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian, terutama pasal 1320 ya, tentang unsur yang pertama itu para pihak bersetuju, ada kesepakatan gitu ya, ada persetujuan. Nah, itu saya kira penting ya sebelum kita lompat ke masalah kekuatan pembuktiannya. Baik, itu poin-poin penting yang perlu diperjelas dan dipertegas di dalam penelitian ini. Tadi juga sudah disampaikan banyak oleh Bapak Dr. Miftahul Munir. Kalau perlu ini Pak Agus, ini kan saya perhatikan Pak Agus itu sempat mewawancarai beberapa pihak yang memang melakukan, terutama notaris ya, notaris yang memang sering melakukan apa namanya kegiatan itu, ya kan? Kemudian Pak Saiful juga berhasil mewawancarai atau minta pendapat beberapa hakim. Jadi kalau dilihat dari hasil wawancaranya ini sebenarnya termasuk juga penyelesaian sengketa yang litigasi, yang jalur litigasi. Karena Pak Saiful berhasil meminta pendapat juga dari hakim. Bagaimana seandainya itu terjadi sebagai hakim, bagaimana pendapatnya, kan begitu kan? Siap, siap. Nah, itu catatan-catatan yang perlu saya sampaikan. Ya. Barangkali ada tambahan dari teman-teman sebelum kita dengarkan sesi berikutnya. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau disampaikan. Mohon izin yang Pak Zen. Jadi begini, eh, dalam era perkembangannya, ketika seseorang beracara di pengadilan, itu kekuatan pembuktian elektronik, itu tanda tangan elektronik, itu harus mendapatkan sertifikasi dari Certification Authority CA untuk mendapatkan pembuktian di pengadilan. Jadi akun itu harus divalidasi dulu, kemudian dimunculkan untuk penggunanya. Ada namanya lembaga CA, Lembaga Certification Authority, yang bertindak sebagai pejabat umum itu. Ya, sudah dicatat Pak Saiful. Sudah, Bapak. Jadi agar kekuatan pembuktiannya ya, tahu, Anda perlu juga tahu prakteknya di persidangan. Jadi di persidangan itu tanda tangan elektronik itu tetap dimintai apakah sudah disertifikasi atau belum oleh lembaga itu. Jadi supaya diakui kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik ya. Tadi ada masukan dari Pak Agus, maka sebenarnya perlu ada lembaga, dan lembaga itu sudah ada untuk mendapatkan sertifikasi bahwa tanda tangan yang sudah dilakukan melalui elektronik itu, tanda tangan elektronik itu bisa sama kekuatan pembuktiannya. Prakteknya seperti itu ya Pak Agus ya di persidangan ya. Hakim sebenarnya masih bebas, tetapi hakim hakim kalau sudah ada sertifikat dari CA itu, hakim itu terikat dengan pembuktian tersebut. Ya, itu prakteknya Pak Saiful. Jadi ada informasi dari Pak Agus bahwa hakim itu sepertinya lebih memperhatikan, sangat memperhatikan kalau itu sudah disertifikasi. Ya. Siap. Dan dianggap tadi malah lebih mengikat. Hakim merasa terikat kalau sudah disertifikasi katanya Pak Saiful.
Siap, siap Bapak. Catat Pak Saiful ya. Siap Bapak, siap. Ada yang lain sebelum masuk di sesi berikutnya? Ada masukan yang lain? Tidak ada. Barangkali dari teman-teman yang lain yang hadir, Pak Willy ada yang mau disampaikan? Pak Us, Mohon izin Pak Jen, saya mau menyampaikan sedikit yang mana tadi ya, dari uraian singkat Pak Saiful Bahri yang mana men- dari narasinya, dari penjabarannya ini ada pemerintahan elektronik. Sementara yang dibahas kan sengketa tanda tangan elektronik. Jadi kalaupun memang nanti di tesisnya diizinkan oleh para dosen pembimbing, saya kira perlu penjabaran juga pemerintahan elektronik ini yang bagaimana begitu. Itu satu Pak Jen. Yang kedua untuk meluruskan aja kalau sistem tanda tangan elektronik ini saya kira sudah berjalan sudah beberapa tahun yang lalu Pak. Ini saya ambil contoh untuk pengambilan SIM Pak. Untuk pengambilan SIM itu kan memang kita disuruh tanda tangan asli, habis itu dipoto dan dilampirkan di fiber sejenis kartu kad itu Pak kalau salah. Jadi memang sudah ada dan itu pun dasar hukumnya ada Pak, Undang-Undang nomor 2 nomor 11 2008 yang mana kuncinya bisa diverifikasi dengan username ataupun password ataupun eh, dasar hukumnya lagi ini Undang-Undang Pemerintahan, ulangi, Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 pasal 1 dan pasal 2. Ulangi, pasal 52 ayat 1 dan ayat 2. Jadi saya kira undang-undang elektronik ini memang sudah ada dan kita pun sudah menjalannya. Cuman nanti aja untuk permasalahannya belum sampai terangkat di meja hijau seperti itu, Pak. Mohon izin. baik Pak Willy Ya. juga sudah menambahkan. Makanya tadi eh, Pak Saiful diminta mempertegas ya konsep-konsep tanda tangan elektronik itu yang mana gitu ya. Ya kan, tadi Pak Agus bilang itu ada dua, apa yang termasuk yang digital signature atau yang tanda tangan elektronik yang seperti yang disampaikan oleh Pak Willy tadi. Itu mungkin perlu dipertegas di definisi konseptualnya nanti. Siap, betul Bapak. Ya, Pak Saiful ya. Siap, siap Bapak. Makasih Pak Willy masukannya. Yang lain, barangkali ada yang mau disampaikan, yang lain monggo. Jika tidak ada, barangkali ada tambahan dari Bapak Dr. Miftahul Munir, monggo Pak, barangkali ada tambahan. Dari saya cukup, Bapak Dr. Zen. Baik, saudara-saudara sekalian, eh, alhamdulillah siang ini kita sudah mendengarkan hasil penelitian yang disampaikan oleh Saudara Saiful Bahri untuk tugas akhir tesisnya. Teman-teman semuanya akan mengalami hal yang sama. Makanya berbahagialah teman-teman yang menyempatkan hadir pada siang hari ini, paling tidak tahu suasana seminar hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, teman-teman yang belum sampai pada tahap ini atau yang sudah selesai proposal harus lebih bersemangat bagaimana caranya juga bisa sampai pada tahap seminar hasil ini. Pak Saiful ada waktu setelah seminar hasil ini beberapa minggu, bukan beberapa minggu ya, kurang lebih 2 minggu Pak Saiful ya. Siap, siap betul Bapak. Ya, itu sudah harus daftar untuk ujian akhir tesis. Jadi 1 minggu ini sampean harus merevisi, melengkapi, menyempurnakan tesisnya sebagaimana masukan-masukan yang disampaikan oleh para pembahas tadi, dari saya, dari Bapak Dr. Miftahul Munir, dan juga dari teman-teman, supaya pada saatnya nanti ketika ujian akhir sudah dirasa, sudah dianggap cukup memadai dan memenuhi syarat untuk dijadikan apa namanya tesis ya, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister di Pascasarjana Universitas Wiraraja.
Paham ya Pak Saiful ya? Siap, Bapak. Siap, Bapak. Jadi waktunya Pak Saiful kurang lebih 2 minggu. Jadi mulai sekarang sudah apa namanya diatur waktunya. Silakan di planning waktunya kapan bimbingan lagi. Kalau begini, kalau bisa begini Pak Saiful, sampean kalau bimbingan eh, apa namanya filenya langsung dikirim dua-duanya, dikirim ke saya dan juga langsung dikirim kepada Bapak Dr. Miftahul Munir. Jadi sama-sama jalan, jangan menunggu dari saya dulu, baru setelah itu ke beliau. Ya, Siap, siap, Bapak. Siap. ini untuk menyiasati waktu yang terbatas. Jadi dalam kesempatan yang sama langsung filenya dikirim sama-sama, baik ke saya maupun kepada Bapak Dr. Miftahul Munir. Ya, Siap, siap, Bapak. Siap, Bapak. sanggup ya. Insya Allah, Bapak. Insya Allah, Bapak. Ya, baik. Dari saya perlu saya sampaikan bahwa tulisan Anda ini, penelitian tesis Anda ini cukup layak untuk terus dilanjutkan, tapi syaratnya harus bisa menyempurnakan, merevisi sesuai arahan-arahan yang disampaikan tadi. Tetap semangat. Jadi sekali lagi saya sebagai penguji, sebagai pembahas menganggap hasil penelitian tesis Anda ini cukup memadai dan bisa dilanjutkan ya untuk bisa diujikan nanti di tahap berikutnya, tahap akhir di sidang akhir tesis ya. Siap. Itu pendapat dari saya. Mungkin Bapak Dr. Miftahul Munir juga perlu menyampaikan harapannya sebelum kita tutup seminar hasil pada siang hari ini. Baik, Bapak Dr. Zen, terima kasih. Harapan saya nanti latar belakang mungkin ya, sedikit mungkin agak ada tambahan dan sebagainya. Dan kemudian kalaupun tidak ada sengketa yang kemudian sudah masuk proses ingkrah di pengadilan, mungkin bisa apa misalnya supaya tidak terlalu banyak mengganti atau merombak dan lain sebagainya. Itu saja nanti kita diskusikan dengan Pak Zen, dengan saya, dengan Pak Saiful Bahri. Terima Siap. kasih Pak Zen. Baik, terima kasih kembali. Saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Dr. Miftahul Munir sudah menyampaikan penjelasan tambahan, sekaligus juga closing statement. Jadi kami sebagai tim pembimbing ya sepakat bahwa penelitian tesis Saudara Saiful Bahri ini cukup memadai untuk terus dilanjutkan. Harapannya bisa nanti diujikan Siap. pada waktu yang sudah ditentukan. Nanti akan kita jadwal. Ini kurang lebih 2 minggu Pak Saiful. Sekali lagi saya berkali-kali sampaikan. Harapannya Anda benar-benar memanfaatkan waktunya dengan baik. Karena kalau lebih dari waktu yang ditentukan, Pak Saiful tidak bisa yudisium di semester ganjil. Harus lompat ke semester genap. Konsekuensinya begitu Pak Saiful. Makanya saya agak sering mengingatkan. Ya. Siap, Bapak. Siap. Siap. Nah, baik. Kepada teman-teman semua, saya juga ucapkan terima kasih atas partisipasinya, sudah hadir dan memberikan support kepada Saudara Saiful Bahri. Saya doakan juga teman-teman bisa lancar menjalani atau menempuh studi di Pascasarjana. Karena saya tahu teman-teman yang bergabung di sini sudah ada yang mulai proses menyusun proposal, ada Amin. juga yang sudah mulai berencana dan sudah siap untuk mengajukannya ke Pascasarjana. Saya doakan semuanya bisa berjalan lancar sesuai harapan kita semua. Baiklah, marilah kita bersama-sama menutup ya, seminar hasil pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Miftahul Munir. Terima kasih Pak sudah Sama-sama Pak Zen. Terima kasih memberikan Pak Zen. waktunya kepada Saudara Saiful Bahri dan teman-teman semua. Terima kasih juga kepada semua teman-teman. Pak Saiful tetap semangat. Siap, Bapak. Siap, Bapak. Melangkah lagi akan meraih gelar magister, jadi harus lebih semangat. Amin, amin. Baik, terima kasih. Saya undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi saya akhiri itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Dokter.